Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala taufiqi wa ridha nafsihi wa zinat rabbihi wa hidayat kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita awali sirah kita malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bahasan kemarin kita sudah sampai Abu Sufyan diutus oleh Quraisy untuk datang ke Madinah, berunding kembali memperbaharui perjanjian karena Quraisy telah melakukan pengkhianatan bersama dengan suku Bakar dengan menyerang atau membunuh dari suku Khuza'ah. Maka Abu Sufyan ketika dia datang ke Madinah, dia bingung harus mulai dari mana. Kebetulan salah satu istri Nabi itu Ummu Habibah, salah satu istri Nabi yang bernama, ini masih masuk rangkaian Fathul Mekah ya. Abu Sufyan datang ke Madinah, bingung ke sana harus mengunjungi ke siapa terlebih dahulu. Maka ia datang ke rumah anaknya, yang mana anaknya ini Ummu Habibah. Dia adalah istri Rasul. Maka ketika Abu Sufyan datang ke rumah anak, ya orang tua bertemu ke rumah anak di mana? Biasa. Datang Abu Sufyan ke rumah Ummu Habibah. Ketika datang ke rumah Ummu Habibah, Ummu Habibah menyambut kedatangan dia sebagai seorang ayah. Sebelum ia ingin menyampaikan, karena kan Abu Sufyan ini orang cerdas ya, dia pintar dalam menggali informasi. Maka sebelum dia bertanya tentang saya harus mulai bagaimana atau harus bagaimana yang saya lakukan di Madinah ini sampai saya bisa merubah akad tersebut, maka Abu Sufyan melihat masuk rumah, jadi mau cari tempat dulu gitu. Kalau sambil berdiri, gimana masa ke rumah sendiri ngobrol berdiri gitu. Pas masuk ke rumah Ummu Habibah, dilihat di situ ada karpet udah usang udah lama gitu ya, udah nggak bagus lah ya. Abu Sufyan pengen duduk ke sana. Ketika akan duduk oleh Ummu Habibah, secepatnya ditarik itu karpet. Bukan karpet, apa bilangnya? Tikar ya. Tikar yang tempat yang mau diduduki itu ditarik oleh Ummu Habibah. Ditarik. Kata Abu Sufyan, wahai Ummu Habibah, apakah karena karpet ini mahal sekali atau begitu berarti bagimu? Kata Ummu Habibah, wahai ayahku, ketahuilah ini tikar di mana Rasulullah duduk. Enggak pantas tikar ini diduduki olehmu yang masih kafir. Bueno ya. Enggak pantas tikar ini diduduki olehmu yang masih. Maka seketika itu Abu Sufyan maksud ia datang ingin menggali informasi bagaimana kota Madinah, info-info apa yang terbaru, sampai dia nanti ingin menyampaikan maksudnya. Belum itu dia sempat sampaikan, melihat tikar yang udah usang saja, tempat di mana biasa Nabi duduk dilipat, nggak boleh duduk oleh ayahnya. Bagaimana mungkin dia bisa mencari informasi yang lebih besar?
Maka dari situ Abu Sufyan melihat anaknya gulung tikar gitu, langsung keluar, Pak, nggak jadi ngobrol, keluar. Bingung Abu Sufyan, kemana lagi ini? Maka setelah keluar dari rumah Ummu Habibah, sebelum keluar ia menyampaikan kepada Ummu Habibah itu ya, wahai Ummu Habibah, sungguh engkau ditimpa keanehan setelah meninggalkan Mekah dan masuk Islam. Jadi buat Abu Sufyan ini aneh ya, apa bilang aneh? Segitunya gitu ya. Tapi begitulah Pak ya, bagaimana ta'zimnya atau penghormatannya Ummu Habibah sebagai seorang istri Nabi, tidak ingin tempat di mana Nabi biasa duduk diduduki oleh orang kafir. Kemudian Abu Sufyan muter-muter Madinah aja, muter-muter, ingin ketemu Nabi langsung. Kemudian Abu Sufyan langsung masuk ke masjid. Namun sebelum Abu Sufyan sampai ke masjid, Nabi banyak menghabiskan waktu beliau di masjid. Jadi kalau nggak ada ngapa-ngapain, duduk dengan sahabat di masjid, ngobrol, bercanda, biasa seperti kita dulu, Pak. Nabi bercanda juga, Pak, bukan nggak bercanda. Nabi bukan orang yang ketika beliau tegang terus sudah bercanda. Dan beliau senang melihat sahabat bercanda, tapi bercanda dalam batas wajar. Bahkan ada seorang sahabat yang beliau, kalau datang sahabat ini pasti beliau apa? Ketawa. Salah sahabat siapa namanya, Pak? Lupa. Kalau datang sahabat itu pasti beliau ketawa, gitu, senyum, bahagia. Nah, nanti kita kisahkan tentang itu. Baik, maka Abu Sufyan sebelum sampai datang ke Masjid Nabawi, Nabi sedang duduk-duduk, tiba-tiba Nabi langsung menyampaikan kepada para sahabat, wahai sahabat, ketahuilah sebentar lagi Abu Sufyan akan datang ke sini. Abu Sufyan belum datang, masih dari rumah Ummu Habibah. Sebentar lagi Abu Sufyan akan datang ke sini dan ia ingin memperbaharui perjanjian atas pengkhianatan yang mereka lakukan. Dan mereka tidak setuju. Nah, ini infonya sudah sampai, disampaikan oleh Jibril. Dan mereka tidak setuju kalau mereka membayar diat atau denda atas terbunuhnya 23 dari suku Khuza'ah. Dan mereka tidak mau menyerahkan suku Bakar. Artinya apa? Dua pilihan sebelum pilihan terakhir perang, mereka sudah tidak setuju itu. Jadi Nabi sudah menyampaikan hal tersebut kepada para sahabat. Artinya kalau kita hari ini dibongkar rahasia seperti itu, misalnya kita tahu ini masalah besar, mereka Quraisy sudah melanggar sesuatu yang apa bilangnya, ya penting banget nih, pasti kita marah ya. Tapi kondisi saat itu Rasul menenangkan sahabat. Jangan ada yang terpancing emosi, jangan ada yang, kalau kita kan biasa ya, kalau udah tahu ceritanya ini orang pernah mengkhianati gitu, ada yang teriak-teriak. Kalau ini kan Nabi mencoba menyambut kedatangan Abu Sufyan seakan-akan Nabi tidak tahu apa-apa. Ini salah satu strategi Nabi juga dalam perang. Kenapa? Kalau kedatangan Abu Sufyan saja Nabi sudah marah, Abu Sufyan sudah bisa menilai ini, kita pasti serang. Jadi Nabi tidak ingin memberikan kesan kepada Abu Sufyan bahwa kaum muslimin sedang mempersiapkan pasukan ingin menyerang Mekah. Sampai sedemikian rupa Rasul menskenariokan sahabat untuk, karena orang-orang Quraisy itu bukan orang bodoh, orang pintar-pintar, orang hebat-hebat, cerdas. Maka sampai sedemikian rupa Rasul mengkondisikan sahabat. Maka datang Abu Sufyan masuk ke dalam masjid Nabi. Maka Abu Sufyan duduk di hadapan Nabi. Nabi, ada apa wahai Abu Sufyan, kau datang ke sini jauh-jauh? Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, ya panggil ya, karena belum beriman. Sungguh kesepakatan Hudaybiyah itu telah memberikan manfaat yang luar biasa
yang memberikan manfaat bagi kami. Kafilah dagang kami sudah tidak ada yang menghadang lagi kan, selama ini kan yang mereka berdagang dihadang ya. Maka selama perjanjian kami nggak ada yang dihadang. Dan kami bersyukur karena tidak terjadi lagi perang antar kita, antar saudara. Namun aku datang hari ini ingin mengubah perjanjian ini. Ada apa ini? Apakah kalian melanggar Nabi seperti orang yang tidak tahu apa-apa? Apakah kalian melanggar sesuatu? Oh enggak. Kami yang melanggar apa-apa. Cuma kami merasa perlu saja ini merubah kesepakatan. Maka Nabi dengan tegas mengatakan, kami sungguh berpegang teguh dengan kesepakatan yang sudah disepakati. Tidak ada perubahan. Begitu teguhnya Nabi dengan perjanjian gitu, kuat gitu ya. Gak ada main-main, kalau sudah berjanji pasti akan. Kemudian Abu Sufyan bingung, gak bisa nih merubah kesepakatan. Akhirnya keluar dari masjid Nabi, cari orang. Siapa yang cari? Muter lagi Abu Sufyan. Karena dia ingin satu saja ada orang yang mau bersepakat dengan dia, walaupun itu bukan Nabi. Maka bagi dia itu sudah sebuah kesepakatan. Jadi memang mencari celah gitu. Adapun sahabat semuanya sudah tahu kondisinya, cuma memang tidak menunjukkan sikapnya yang berbeda terhadap Abu Sufyan. Abu Sufyan mencari akhirnya Abu Sufyan datang ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Datang ke rumah Sayyidina Abu Bakar, wahai engkau Abu Bakar, engkau adalah sahabat Muhammad terdekat. Mari perbaharui yang lalu dianggap batal. Jadi perjanjian yang lalu kita perbaharui sehingga kita berpegang dengan perjanjian yang baru. Ini semua untuk melindungi orang-orang dari peperangan. Tapi Abu Sufyan dalam kalimatnya ini sudah membuka sebuah kesan apa ya? Kalau orang pasti kenapa sampai akan terjadi peperangan gitu ya? Niat Abu Sufyan itu selalu itu, tiap kali datang nanti ke yang lainnya juga begitu. Mari kita perbaharui akad supaya kita melindungi darah nasab kita. Jangan sampai ada orang yang terbunuh lagi. Padahal kan gara-garanya mereka yang membuat pengkhianatan. Kata Sayyidina Abu Bakar, demi Allah kami tetap dalam kesepakatan di awal dan tidak akan berkhianat. Karena apa yang sudah diputuskan oleh Nabi itulah keputusan kami. Itulah yang kami ikuti. Kalau Nabi berubah, kami ikut berubah. Kalau Nabi tidak berubah, kami ikut berubah. Jadi nggak ada satupun nggak berhasil Abu Sufyan untuk merayu Sayyidina Abu Bakar untuk membuat perjanjian baru. Akhirnya datang Abu Sufyan ke Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tahu sendiri Pak bagaimana Pak orangnya. Abu Sufyan jangan kami masih ingat baik yang ketika dia baru masuk Islam datang ke rumah Abu Sufyan dibanting ininya pintunya pergi sana gitu. Nah ini datang ke rumah Sayyidina Umar, inilah orang yang sudah ketakutan ya, udah nggak tahu lagi, dipilih di orang-orang yang dia nggak suka selama ini pun dia datangi gitu. Ketika datang kepada Sayyidina Umar disampaikan hal yang sama, mari kita perbaharui kesepakatan supaya tidak terjadi peperangan. Kata Sayyidina Umar, demi Allah, bila aku tidak temukan satu pun kecuali hanya semut yang datang ingin menyerang kalian, maka aku akan bergabung dengan semut-semut itu akan menyerang kalian. Sayyidina Umar, seandainya tidak ada satu pun manusia yang datang ingin menyerang Quraisy, tapi yang ada cuma semut ini yang mau datang ke sana ingin menyerang, mau menggigit kalian, aku di barisan semut itu. Sayyidina Abu Sufyan gawat, nggak ada diskusi. Mau berbaharui kesepakatan dari diajak perang duluan gitu. Akhirnya datang Abu Sufyan ke rumah Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
Kata Abu Sufyan, ini Abu Sufyan orang cerdas. Dia mengawali dengan kalimat, wahai Ali, engkau adalah orang terdekat Rasul, engkau orang yang terdekat nasabnya. Karena kan Ali ini adalah ponakannya Nabi, mantunya Nabi, udah ponakan mantu Nabi. Bukan ponakan, sepupu, sepupu Nabi, terus mantu. Maka mari kita perbaharui kesepakatan supaya tidak terjadi peperangan. Kata Sayyidina Ali, Nabi berpegang teguh kesepakatan tidak akan bisa diperbaharui kecuali beliau sendiri yang akan memperbaharui kesepakatan tersebut. Karena Sayyidina Ali tidak berhasil, karena ini saking orang udah ketakutan ya. Ada Sayyidah Fatimah di sini, istri Sayyidina Ali, anak Nabi Muhammad. Wahai Fatimah, ini kan sebenarnya minta tolong sama perempuan tadi ya. Wahai Fatimah, engkau adalah anak dari Rasulullah, anak dari Muhammad. Mari kita perbaharui akad ini kalau tak terjadi peperangan. Kata Fatimah, aku perempuan, tak mungkin aku perbaharui kesepakatan ini. Ya sudah, aja anakmu yang kecil ini Husain. Ya ada anak beliau, ya Hasan Husain. Udah aja anak-anak kecil ini datang ke Rasul bilang untuk memperbaharui kesepakatan. Kata Fatimah, tidak mungkin anak kecil, wahai Abu Sufyan. Ya sudah, akhirnya Abu Sufyan keluar dari rumah Sayyidina Ali, kemudian mampir lagi ke rumah Sayyidina Utsman. Datang ke rumah Sayyidina Utsman, kita ketahui bahwa Sayyidina Utsman ini satu suku dengan Abu Sufyan dari suku Umayyah. Ya, satu suku. Kalau masih ingat Pak yang ketika perjanjian Hudaybiyah, Nabi kan utus Sayyidina Utsman untuk datang ke Mekah ke rumah Abu Sufyan supaya mengizinkan rombongan Rasulullah bisa untuk melaksanakan umroh. Karena Sayyidina Utsman memiliki kedekatan khusus dengan Abu Sufyan sebagai satu suku, Pak. Kalau bahasa kita sekarang satu marga. Nah, kalau beda kan Pak, kalau ada satu marga yang ngomong ada kedekatan tersendiri lah. Kemudian datang Abu Sufyan ke Sayyidina Utsman dan sama bertanya seperti itu, mari kita buat kesepakatan baru supaya tidak terjadi peperangan. Dan jawaban Sayyidina Utsman sama dengan sahabat-sahabat yang lainnya, tidak ada yang bisa mengubah kesepakatan melainkan Rasul sendiri. Kemudian dari situ Abu Sufyan dah pusing, tidak tahu harus ngapain lagi. Akhirnya dia bertemu dengan Sayyidina Ali. Datang lagi ke Sayyidina Ali, wahai Ali, apa pendapatmu? Karena udah bingung, ya, udah bingung. Maka kata Sayyidina Ali, pengkhianatan kesepakatan. Dari sini Sayyidina Ali mungkin oplosan gitu ya. Pengkhianatan kesepakatan. Sebelum-sebelumnya kan tidak muncul kata-kata ada bahwa mereka tahu kalau ada pengkhianatan. Tapi dari sini Sayyidina Ali mungkin kalau udah marah juga gitu ya. Pengkhianatan kesepakatan. Kalau mau memperbaharui, maka engkaulah yang bisa memperbaharui kesepakatan tersebut. Bukankah engkau adalah pimpinan Quraisy? Ya, aku adalah pimpinan Quraisy. Maka engkaulah yang bisa memperbaharui kesepakatan itu. Kamu datang ke masjid Nabi, kamu iklankan, kamu bilang kamu akan memperbaharui kesepakatan. Kata Sayyidina Ali. Kemudian kata Abu Sufyan, apakah begitu bisa? Kata saya tidak bisa. Maksudnya Sayyidina Ali menyarankan seperti itu, yang sebenarnya yang seperti itu pun tidak bisa dilakukan. Tapi sudah tidak ada cara lain, cuma itu satu-satunya yang bisa kamu lakukan. Karena orang yang sudah tidak tahu harus bagaimana, akhirnya dia dengar pendapat Sayyidina Ali, datang ke masjid Nabi, langsung ngomong di hadapan para sahabat, ada Nabi di situ. Aku Abu Sufyan, pimpinan Quraisy, datang ke sini ingin memperbaharui kesepakatan. Sampaikan kesepakatan. Kata Rasulullah, wahai Abu Sufyan, itu kan omongan kamu. Kami tidak memperbaharui kesepakatan. Kami tidak mengakui kesepakatan ini. Apa yang kau bilang?
karena kami tidak akan memperbaharui kesepakatan. Akhirnya Abu Sufyan udah kehabisan cara, kembali ke Mekah. Maka sekembalinya Abu Sufyan ke sana, Quraisy udah mulai khawatir, sangat khawatir, karena ini Muhammad bisa saja mengumpulkan pasukan yang besar akan langsung menyerang Mekah gitu ya. Nabi sepertinya Abu Sufyan langsung memanggil sahabat-sahabat, menyampaikan agar keliling ke seluruh penjuru Madinah, menyampaikan bahwa pintu jihad sudah dibuka, yang ingin bergabung, yang ingin ikut berjihad berkumpul. Hari itu juga ketika Abu Sufyan pergi, Nabi langsung mengiklankan bahwa jihad sudah dibuka, jihad sudah dikumandangkan, yang ikut bergabung merapat gitu ya. Maka pada saat itu dalam satu hari itu terkumpul sahabat sebanyak 7.500 orang. Berkumpul para sahabat dalam satu hari itu. Bagaimana rindunya pada masa itu orang mencari syahid, karena benar-benar merindukan untuk bisa mati syahid. Maka Nabi setelah mengiklankan seperti itu, Nabi balik ke rumah, menyampaikan kepada istri-istri beliau untuk mempersiapkan bekal beliau untuk perang. Kalau sekarang Pak, kalau di militer kan sudah disiapin semua, Pak, ada siapin, tinggal ambil berangkat. Kalau zaman itu ketika jihad, ya kita bawa ke rumah masing-masing, bawa bekal pribadi-pribadi, nggak disiapkan oleh negara, karena kan belum ada angkatan bersenjata. Jadi pulang ke rumah ada makanan, ya bawa makanan itu. Ada kuda, ya berarti pakai kuda. Kalau nggak ada kuda, ya jalan kaki. Ada pedang, ya bawa pedang. Nggak ada pedang, bisa pinjam atau beli, seperti itu. Jadi jihad masa itu bukan seperti hari ini tinggal berangkat badan semua senjata udah siap, semua perlengkapan udah siap kan? Jadi memang modal, mengeluarkan modal sendiri. Maka Nabi balik ke rumah istri beliau, ke rumah Sayyidah Aisyah, menyampaikan tolong siapkan perbekalan perang. Maka ketika Sayyidah Aisyah sedang menyiapkan perbekalan perang, pasti akan menyiapkan senjata, menyiapkan pedang, menyiapkan bekal-bekal, baju ganti, baju perang gitu ya. Datang Sayyidina Abu Bakar, Aisyah anak beliau kan. Cuma Nabi berpesan kepada istri beliau semuanya, siapkan perbekalan perangku karena aku akan menyerang Mekah. Tapi tolong rahasiakan, jangan sampai ada orang tahu tentang ini. Jadi benar-benar dirahasiakan, tidak boleh ada orang yang tahu. Maka Sayyidah Aisyah mempersiapkan perbekalan Rasulullah. Datang Sayyidina Abu Bakar ke rumah anaknya Aisyah, melihat Aisyah sedang siap-siap barang. Apakah Rasul akan berperang? Ya, Nabi akan berperang. Apakah Nabi akan menyerang Quraisy? Aisyah jawab. Apakah Nabi akan menyerang Hawazin? Aisyah jawab. Jadi nggak dijawab sama sekali, Pak. Nah, di sini pelajaran penting, Pak ya. Nah, biasanya runtuhnya rumah tangga itu karena rahasia yang mestinya dijaga tidak dijaga. Ya, pastinya kalau yang udah tua-tua masih langgeng, pasti di antara rahasia kelanggengannya adalah menjaga rahasia rumah tangga. Begitu Pak Alus. Nah, jadi istri Nabi benar-benar menjaga, padahal ini ayah Nabi. Terus yang kedua, ini teman terdekat Nabi. Artinya kalaupun dikasih tahu, mustahil Abu Bakar akan menceritakan ke orang lain. Tapi Aisyah berpegang teguh. Ini suamiku bilang jangan bilang, rahasiakan, dijaga benar sama Sayyidah Aisyah. Maka akhirnya tidak lama Nabi datang pulang ke rumah ke Aisyah. Bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar bertanya kepada Rasul,
wahai Rasulullah, apakah Anda akan berperang? Iya. Nah ini juga Pak, jawaban penting Pak ya. Ketika kita mendapatkan sebuah tugas itu nggak perlu banyak cerita ke orang Pak. Ini kita baru dapat tugas satu kampung tahu. Belum berangkat dan orang belum berangkat satu kampung dan Tupasman. bahasanya macam-macam. Nabi ketika kondisi-kondisi seperti itu, Nabi yang jawab sesuai dengan pertanyaan saja. Mau perang ya Rasul? Iya, mau perang. Apakah mau menyerang Romawi? Enggak. Mau menyerang Hawazin? Enggak. Mau menyerang Quraisy? Iya. Cuma itu ya jawabannya. Nabi nggak mencerita, ya kita serang Quraisy nanti pasukannya begini. Beliau nggak mengasih tahu sama sekali skenario apa yang akan beliau lakukan, nggak dikasih tahu kepada sahabat terdekat, nggak dikasih tahu juga. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, kita masih dalam perjanjian dengan Quraisy, bagaimana mungkin kita akan menyerang Mekah? Kata Nabi, pengkhianatan wahai Abu Bakar, pengkhianatan tidak boleh dibiarkan, harus dihukum. Maka dari situlah Sayyidina Abu Bakar tahu bahwa Nabi benar-benar akan menyerang Mekah. Berarti yang tahu baru siapa Pak? Istri Nabi sama Abu Bakar. Yang lainnya nggak tahu. Kemudian sahabat-sahabat yang sudah terkumpul 7.500 orang tadi ini saling bertanya Pak. Pengen cari informasi ini, kita mau kemana nih? Mau perang kemana nih? Pengen tahu info tersebut, tapi tidak ada satupun yang bisa memberikan jawaban. Ditanya ke Nabi mau perang ya? Mau perang kemana? Nabi cuma tersenyum aja. Jihad. Mau perang mana? Jihad. Dari itu dia beliau. Kemudian ada salah seorang sahabat namanya Sa'ad bin Malik. Nah, Sa'ad bin Malik ini penyair kok. Ya. Sa'ad bin Malik. Dia penyair di Madinah. Para sahabat yang lain meminta kepada Sa'ad untuk bersyair, memberi apa? Orang dulu senang dengar syair gitu ya. Untuk bersyair di hadapan Rasul dan menyinggung salah satu bait dari syairnya itu untuk bertanya gitu ya. Ya Rasulullah, dalam salah satu bait syairnya itu dimasukkan kalimat hendak mau pergi kemana jihad kita ini. Tapi Nabi menjawabnya hanya dengan senyuman saja. Senyum ya, nggak kasih tahu juga, cuma senyum. Maka para sahabat ya sudah, intinya apa? Jihad kan? Nggak perlu tahu harus kemana, udah berangkat. Maka para sahabat yang 7.500 ini udah siap mental, pokoknya kemana Nabi instruksikan udah jalan. Maka pada hari itu Nabi langsung mengisolasi kota Madinah. Tidak boleh ada lagi yang keluar dan tidak boleh ada yang masuk. Di perbatasan kota Madinah dipasang pasukan. Ini maksudnya orang yang berjaga. Artinya kalau ada yang keluar nggak boleh keluar masuk, atau yang masuk ke dalam nggak boleh. Sehingga informasi kondisi Madinah itu tidak ada satupun yang orang ketahui, nggak tersebar kemana-mana. Ketika akan berangkat tersebut tiba-tiba datang kepala suku Qatafan. Masih ingat Pak? Kepala suku Qatafan siapa Pak? Bukan dicatat. Kepala suku Qatafan yang dia dapat julukan dari Nabi apa? Orang bodoh yang di hati. Siapa Pak? Uyainah bin Muhsin. Uyai, masih kan Pak Uyainah? Ini orang gak sembarangan orang Pak. Qatafan ini punya 100.000 pasukan. Dia ini orang yang ikut bantu perang Ahzab. Dia kirim pasukan 4
1000 terus nambah lagi 4000. Terus dia ini apa lagi ya? Dia ini pernah ingin masuk Islam, tapi ketika ini sudah menuju ke Madinah nih, tapi dia ketemu dengan temannya, kata temannya, tunggu dulu aja, jangan masuk Islam. Kita lihat aja dulu siapa yang paling kuat antara Quraisy sama Islam. Kalau Quraisy kuat kita masuk ke Quraisy, kalau Islam kuat kita masuk ke Islam. Pokoknya siapa yang kuat aja mereka. Ya. Tapi pada saat itu, ketika dia datang ke Madinah, dia hanya sendiri saja. Ya, dia datang ke Madinah karena memang sudah tahu bagaimana kekuatan Muslimin bisa mengalahkan di perang Khaybar itu. Yahudi yang jumlahnya 10 ribuan dikalahkan oleh kaum Muslimin yang hanya 1.500-an. Yahudi 10.000 di benteng-benteng, ya. Semua bentengnya itu udah pernah kita kisahkan. Semua bentengnya itu diterobos, ya, dikalahkan, dihancurkan oleh kaum. Nggak dihancurkan, ditaklukkan, ya, terobos. Maka Uyainah ini datang sendiri aja, loh, datang sendiri. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku pengen masuk Islam. Maka kata Rasul, takbir gitu ya. Cuma ini orang datang sendiri nih. Cuma Uyainah mengatakan, ya Rasulullah, aku akan Islamkan seluruh Qatafan. Artinya apa? Rasul akan punya 100.000 pasukan di sana Qatafan. Tapi nggak mungkin nunggu pasukan Qatafan datang. Nggak mungkin Uyainah terbalik panggil pasukan, enggak. Ini Nabi udah targetkan hari ini jalan menuju ke Mekah. Tapi sahabat-sahabat ada yang tahu arahnya kemana. Maka Nabi bersyukur atas masuk Islamnya Uyainah bin Musin. Kemudian tidak lama berselang datang lagi suku yang lain, suku Sulaim. Ya, suku Sulaim datang. Cuma bedanya suku Sulaim dia datang dengan pasukannya 1.500 orang. Dia datang dengan membawa 1.000 pasukan. Maka ketika dia datang ke Rasulullah menyatakan keislamannya, langsung yang 1.000 ini bergabung. Jadi jumlahnya jadi berapa? 8.500. Nah, manusia ya, apa? Uyainah bikin ulah. Uyainah yang baru masuk Islam ini bikin ulah. Apa kata dia? Qatafan ahli perang, Sulaim bukan ahli perang. Maka dia memancing, karena sebenarnya karena ini saja, Pak. Kenapa dia sendiri datang gitu? Sedangkan Sulaim datang dengan pasukan-pasukannya. Sebenarnya hanya karena ini. Maka kata Abu Uyainah, dia terus memprovokasi, maksudnya menjelek-jelekkan Sulaim gitu ya. Wah, mereka banyak tapi ya bukan ahli perang. Maka pimpinan Sulaim mendengar kabar tersebut marah, Pak, ya. Baru masuk Islam dipancing-pancing. Kata pimpinan Sulaim, langsung 1.000 orang ini menghadap ke Uyainah semuanya, dia sendiri. Wahai Uyainah, kalau kamu menginginkan perang sekarang ini, semua pasukanku kubawa ke Qatafan. Maksudnya kalau menganggap Qatafan paling ahli perang, sekarang aku akan menghadapkan pasukanku menuju ke perkampungan kamu, akan kuserang nanti. Uyainah enggak jadi. Artinya apa? Maaf lah ya. Juber. Dia orang udah baik-baik bergabung malah dipancing-pancing. Maka terus pasukan tersebut bergerak tanpa mengetahui harus kemana. Jadi pasukan itu bergerak sesuai instruksi Nabi, ke sana, misalkan ke arah bukit sana dulu, datang ke arah bukit, sampai bukit sana nanti arah sana lurus lagi. Jadi benar-benar nggak bisa ditebak ini pasukan akan berangkat kemana. Nah, dalam perjalanan tersebut terjadi pengkhianatan yang dilakukan oleh Hatib bin Abi Balta. Turun Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bahwa Hatib bin Abi Balta ini sahabat mulia, ahli Badar.
telah mengirim, membocorkan rahasia pergerakan pasukan muslimin akan menyerang ke Mekah, yang dibawa informasinya oleh seorang perempuan yang meletakkan catatan infonya tersebut di belakang jilbabnya gitu ya. Kemudian Nabi langsung memanggil Ali dan juga Zubair bin Awwam. Dua, jangankan dua, satu saja orang Jibril takut ya. Duanya langsung Nabi utus. Wahai Ali dan Zubair, disampaikan bahwa sudah sampai wahyu kepadaku, Hatib bin Abi Balta telah melakukan pengkhianatan dengan mengirim informan ke Mekah, yang mana informan tersebut melewati jalur yang berbeda dengan jalur pasukan yang akan berangkat. Maka Ali dengan Zubair langsung mengejar perempuan tersebut, mengejar sampai ketemu perempuan tersebut. Langsung Sayyidina Ali gak banyak cerita, gak banyak ngobrol-ngobrol apa, karena ini kan perintah cepat gitu yang dilaksanakannya. Ketemu dengan perempuan tersebut langsung sudah sampai wahyu kepada Nabi bahwasanya Hatib bin Abi Balta menitipkan pesan informasi yang akan kamu bawa ke Mekah. Serahkan pesan tersebut. Gak mau nyerahin, gak mau, pokoknya pergilah lagi gitu ya. Langsung Sayyidina Ali menghunuskan pedangnya. Kalau dalam kondisi begitu gak ada lagi perempuan pengkhianat. Langsung dihunuskan pedangnya. Serahkan informa pesan tersebut atau aku ambil dengan cara paksa. Artinya kalau nggak ngasih tebas. Maka perempuan ini tahu Sayyidina Ali siapa. Ini orang ahli pedang, orang ahli perang, nggak berani macam-macam. Akhirnya kata sahabiah ini berpalinglah. Artinya dia akan buka jilbab untuk mengambil pesan tersebut. Maka Sayyidina Ali dan Zubair berpalingkan pada ambil pesan tersebut, diserahkan kepada Sayyidina Ali. Akhirnya Sayyidina Ali dan Zubair kembali ke pasukan. Setelah kembali ke pasukan, langsung Nabi mengumpulkan semua ahli Badar, bukan semua pasukan, tapi hanya ahli Badar saja, karena Hatib bin Abi Balta ini adalah ahli Badar. Ada sedikit kelewat tadi. Jadi Nabi selain menginfokan kepada istri beliau juga menginfokan kepada seluruh ahli Badar. Karena ini ibarat zaman itu ahli Badar itu adalah pasukan elitnya, Pak. Zaman itu yang ahli Badar itu semuanya yang 300 berapa? Ya, 300 orang itu ahli apa namanya? Dianggap sebagai orang-orang terdekat Nabi, orang-orang khusus gitu ya. Orang-orang yang istimewa. Maka dipanggil Hatib bin Abi Balta, dipanggil, wahai Hatib gitu ya, kenapa kau lakukan ini? Ya Rasulullah, sungguh tidak ada niat bagiku untuk melakukan pengkhianatan. Tidak ragu sedikit pun aku tentang kerasulan, dan aku yakin benar bahwa Mekah pasti akan ditaklukkan. Tapi ketahuilah wahai Rasulullah, kita punya keluarga di sana. Nabi semuanya punya keluarga di sana. Keluarga kalian, maksudnya yang lain-lain di sana itu ada yang jagain, ada keluarganya yang jagain. Sedangkan aku punya keluarga di sana cuma istriku, nggak ada orang yang jagain istriku. Maka informasi ini aku berikan supaya aku ada jasa, sehingga mereka ahli Mekah mau menjaga istriku karena jasa informasi ini. Maka kata Nabi, wahai Hatib, apakah dengan menginformasikan seperti ini kau mengorbankan kaum muslimin yang lainnya? Karena ketika informasi ini sampai ke Mekah, pasti Mekah akan mempersiapkan diri, sehingga peperangan pasti akan lebih lama. Maka dari situ Hatib sadar akan kekeliruannya. Maka Sayyidina Umar di samping Rasulullah langsung hunus pedang. Ya Rasulullah, izinkan ditebas lehernya. Ya, pengkhianat nggak ada obat, Pak. Cuma mati. Izinkan ya Rasulullah. Kata Nabi, wahai Umar, ketahuilah wahyu turun bahwa ahli Badar apapun kesalahan yang mereka lakukan sudah aku maafkan.
Maka dari situ ini jadi info penting loh ya. Karena kan memang ada di ayat Quran menyebutkan seluruh ahli badar itu pasti masuk surga, semuanya, walaupun pernah melakukan kesalahan, termasuk Hatib bin Abi Balta'i ini. Kesalahannya cukup besar juga di pengkhianatan, tetapi dia akan sampai dihukum berat itu karena informasinya belum sampai ke Mekah. Kan sudah dicegat di tengah jalan, artinya memang info ini masih belum nyampe, artinya niatnya itu belum kesampaian. Mungkin itulah Allah jaga ya. Allah jaga jangan sampai info tersebut sudah, kalau sudah sampai ke Mekah mungkin udah beda ceritanya. Tapi itulah keutamaan yang Allah berikan bagi ahli badar, Pak. Bagaimana enggak mau, bagaimana tidak, Pak? Besarnya Allah berikan karena ketika orang masih ragu dengan Islam, yang sekecil yang sedikit orang ini berani dengan pasukan yang perlengkapannya sangat sederhana melawan Quraisy yang perlengkapannya udah sangat lengkap. Maka tidak berlebihan ketika Allah memberikan keutamaan bagi ahli badar. Tapi udah nggak ada lagi Pak kesempatan kita itu, nggak ada lagi badar-badar berikutnya gitu ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk mendapatkan banyak pahala dalam ibadah kita, insya Allah. Baik, ini kita masih belum selesai, kira bisa selesai panjang juga sebenarnya. Nanti dari sini datang Nabi ke arah Hawazin dulu, kemudian baru belok ke arah Makkah. Tinggal sedikit lagi sih sebenarnya. Insya Allah kita akan lanjut di pertemuan berikutnya. Namun mohon izin Bapak semuanya, minggu depan saya besok malam itu berangkat ke Mentawai selama 1 minggu di sana. Mungkin baru insya Allah kalau ada umur panjang kita ketemu lagi minggu Senin apa? Dua minggu apa? Ya, setelahnya gitu kan. Nanti Senin Jumat besok saya izin karena ada tugas ke sana 2 minggu. Insya Allah berikutnya nanti kita